Dan ini merupakan pembelajaran pada bab kelima. Seperti pada halnya ya gitu, kita sudah punya riset yang matang, punya nabel purpose yang bagus, punya punya sebuah produk yang bagus, punya tahapan operasional dan semua kita sudah bangun secara matang. Tapi kalau tidak dibangun dengan action plan yang bagus, maka semua akan bisa menjadi sangat sia-sia. Untuk itu kali ini kita akan membahas materi tentang action plan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali bertemu dengan teman-teman semua yang masih setia belajar mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Masih setia dengan ESG model atau Entrepreneurship Smart Guide model. Dan ini merupakan pembelajaran pada bab kelima. Seperti pada halnya ya gitu, kita sudah punya riset yang matang, punya nabel purpose yang bagus, punya punya sebuah produk yang bagus, punya tahapan operasional dan semua kita sudah bangun secara matang. Tapi kalau tidak dibangun dengan action plan yang bagus, maka semua akan bisa menjadi sangat sia-sia. Untuk itu kali ini kita akan membahas materi tentang action plan. Apa sebenarnya menjadi bagian terpenting dalam action plan? Agar kita bisa memastikan bahwa seluruh rangkaian pekerjaan yang akan kita bangun, yang akan kita lakukan, itu terjadwal, tertata, tersusun, terevaluasi, tercapai, tercatat dengan baik. Itu makanya kita penting belajar tentang bagaimana membuat action plan. Nah, ini adalah kaitannya adalah bagaimana kemudian menciptakan sebuah gagasan, mengembangkan sebuah gagasan, mengaplikasikan sebuah gagasan, agar sesuai dengan harapan dari nabel purpose. Karena apa? Kita sudah bahas tentang nabel purpose di beberapa bab yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, mengapa kita penting membuat action plan? Seperti yang sudah saya kemukakan di awal tadi, bahwa kita tidak bisa tidak melakukan aktivitas pekerjaan dalam bisnis kita, dalam usaha kita, tanpa berdasar pada sebuah tabulasi kegiatan, ya kan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus teratur, terukur, terencana, ya kan? Terinci, ya kan? Terevaluasi, ya kan? Sampai kita bisa melihat status pekerjaan sudah seperti apa. Jadi sangat penting. Kalau ditanya penting atau enggak, penting banget pastinya, gitu teman-teman sekalian. Nah, saya tidak ingin membahas terlalu panjang lebar tentang makna dari action plan sendiri ya, karena yang pasti itu sangat penting dan ini merupakan bagian-bagian sangat integral dalam sebuah kegiatan apapun bentuknya. Tanpa action plan kita tidak akan bisa mengukur sudah sejauh mana kita bergerak, sudah sampai di mana, sudah jadi apa dan bagaimana. Sehingga kita dengan mengetahui seluruh lingkup identifikasi tadi, kita tahu akan bergerak kemana lagi, sejauh apa, dan dengan gerakan seperti apa atau strategi seperti apa. Ada beberapa indikator mengapa action plan begitu penting dalam lingkup sebuah pekerjaan. Yang pertama, rencana kerja bisa menjadi panduan dalam arah pekerjaan kita. Nah, kenapa demikian? Karena dengan adanya rancangan pekerjaan yang tertata dengan runut, itu akan sangat membantu, ya kan, detailisasi dari setiap lingkup kegiatan yang kita laksanakan. Dan itu akan sangat membantu apakah seluruh lingkup runutan pekerjaan itu sudah selesai atau belum. Sehingga mengarahkan kemana untuk melakukan kegiatan apa berikutnya. Ini harus jelas teman-teman sekalian. Nah, berikutnya adalah adanya rencana kerja mengajak kita untuk terus fokus pada action plan, fokus pada visi, fokus pada target kegiatan, fokus pada target kerja. Itu mengapa menjadi penting. Yang berikutnya adalah dengan adanya action plan, arah pekerjaan kita akan sangat terbantu teman-teman sekalian, ya kan? Kita akan lebih berkomitmen karena kita sudah tahu sudah sampai di mana, sudah melakukan apa dan sudah jadi apa. Dan berikutnya mau ngapain. Nah, maka dengan action plan ini kita akan mengikuti secara runut menunjukkan bukti eksistensi kita terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan, ya kan? Untuk meminta komitmen kita melanjutkan lagi, meneruskan lagi sampai kemudian pada tindakan apa dan sudah jadi apa. Begitu seterusnya. Berikutnya, dengan adanya action plan, kita tahu sudah sejauh apa pekerjaan kita, ya kan? Penting buat kita mengetahui sejauh apa yang sudah kita lakukan agar kita tahu akan mulai lagi dari mana, akan mengupayakan lagi dari mana, dengan cara apa. Gitu. Berikutnya adalah dengan adanya action plan, kita bisa menentukan skala prioritas dari seluruh rangkaian pekerjaan. Kita bisa mentabulasi dari mana bagian paling urgent, kemudian sangat penting dan penting. Walaupun seluruh rangkaian dalam pekerjaan adalah lingkupnya adalah sangat penting, tapi kita harus tahu mana dulu yang akan kita kerjakan. Dengan action plan, tentu kita akan sangat terbantu dengan mentabulasi, merunut semuanya. Lalu kita beri tanda-tanda mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, dikerjakan oleh siapa, akan memakan biaya berapa, menggunakan sumber daya apa, dan akan terjadi apa setelahnya. Nah, kemudian action plan akan membantu kita termotivasi untuk terus melanjutkan kegiatan. Karena kita tahu apa? Karena kita tahu dasar dari seluruh rangkaian kegiatan kita sudah sejauh mana. Sehingga akan membuat kita untuk termotivasi selalu. Berikutnya apa lagi ya gitu. Ini hasilnya udah bagus, kita harus melangkah lagi, kita harus target lagi, kita harus progres lagi. Nah, jadi action plan juga membantu kita untuk termotivasi dalam melaksanakan kegiatan
kegiatan dalam seluruh rangkaian pekerjaan. Berikutnya, kalau kita tadi sudah membahas betapa pentingnya beberapa indikator tentang pentingnya menyusun rencana kerja, berikutnya adalah bagaimana menyusun rencana kerja. Saya menyadari bahwa template action plan itu sangat tersebar luas di Google ya, akan sangat banyak jenisnya di Google. Teman-teman boleh pilih dari bentuk lingkup pekerjaan yang sederhana sampai kemudian yang detail. Kalau dalam lingkup kegiatan yang sederhana, mungkin teman-teman bisa pilih template yang juga sederhana, yang gampang teman-teman mempelajarinya dan gampang untuk mengevaluasinya. Tapi kalau kegiatannya atau proyeknya adalah dalam bentuk yang sangat proyek besar yang membutuhkan runutan yang sangat banyak dan detailing, maka teman-teman juga harus gunakan sebuah template action plan yang juga sangat detail. Agar apa? Agar kita tahu sudah sedetail apa yang kita lakukan, sudah sejauh apa yang kita lakukan dengan detailing seperti apa. Sehingga kita tahu melanjutkannya dengan sedetail apa, dengan seluruh tabulasi rangkaian kegiatan yang akan kita tuliskan dalam action plan. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, yang pertama, kita harus tetapkan dulu goals dari setiap action plan. Karena tanpa goals, kita tidak tahu sebenarnya seluruh rangkaian kerjaan indikator itu adalah berasal dari mana. Dengan kita tahu tujuan dari action plan yang akan kita buat, maka kita bisa memecah seluruh kegiatan dari target tujuan mencapai visi. Kita anggaplah bahwa action plan adalah bagian dari misi, dan misi merupakan sub indikator dari visi. Karena misi adalah untuk sebuah rangkaian kegiatan, kumpulan kegiatan untuk mencapai visi. Kira-kira begitu. Nah, maka menetapkan goals menjadi sangat penting dalam action plan. Yang kedua, kita harus merunut seluruh rangkaian kegiatan atau pekerjaan dalam proyek tertentu. Runut ya, gitu. Harus runut. Katakan kita mau membuka warung, maka kita harus runut kegiatan dari awal merencanakan bentuk usaha warungnya apa, risetnya seperti apa, sampai kemudian warung itu dibuka. Runut. Ya kan? Kemudian tabulasi mana yang akan ditandai pada tingkat urgen tertentu. Nah, kalau misalkan bisa ditandai juga pada tingkatan split, bisa dikerjakan bersamaan, maka teman-teman juga bisa belikan tanda split. Ini bisa dikerjakan berbarengan dengan kegiatan yang lain yang berbeda mungkin. Dan mungkin juga pada tingkat lingkup yang berbeda. Ya, jadi bisa dikerjakan bareng. Mana yang mungkin dikerjakan bareng, mana yang tidak bisa dikerjakan bareng. Nah, kemudian siapkan juga timeline-nya. Kita harus tahu kenapa kita penting dalam pembuatan action plan itu ada timeline, agar kita tahu akan mulai dari kapan dan berakhir kapan, ya kan? Kita akan mulai dari mana dan berakhir di mana. Gitu. Kita tahu kegiatan target pekerjaan seperti apa dan jadi apa. Gitu kira-kira bentuk timelinenya. Ya mungkin bisa dalam bentuk detailing waktu mulai, jam, tanggal, hari, bulan, atau tahun. Ini akan ditetapkan dalam timelinenya. Nah, berikutnya adalah tetapkan sumber daya apa yang mau digunakan, yang mau dialokasikan, yang mau dilibatkan. Mungkin bentuknya adalah tim, boleh juga kira-kira dengan pekerjaan tertentu, siapa yang akan membantu. Kan nggak mungkin kita kerjaan sendiri. Jadi kita butuh juga melibatkan tim kita gitu. Dan itu siapa? The right man, on the right place tentunya ya. Kita harus gunakan orang-orang yang tepat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai visi. Karena apa? Kalau kita tidak pekerjakan orang yang sesuai dengan visi kita, noble purpose kita, maka target pekerjaan kita nggak akan sesuai dengan goals. Karena apa? Yang mengerjakan tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita butuh sumber daya yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Jadi selain sumber daya manusia barangkali ya, kita juga harus menetapkan berapa besaran sumber daya yang berbentuk pembiayaan jika diperlukan. Karena tidak seluruh lingkup kegiatan itu kemudian berakibat pada biaya. Tapi kalaupun berakibat pada biaya, saya pikir itu satu hal yang lazim ya, pada tingkatan mungkin transport, ya kan, akomodasi dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk bisa target menyelesaikan visi sebuah pekerjaan, kita membutuhkan juga sumber daya materi gitu ya, bentuknya pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah dalam membuat sebuah action plan, kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira dengan pekerjaan tertentu ada hambatan apa gitu. Kita harus bisa feeling gitu ya. Kita harus bisa bisa identifikasi lah jauh-jauh hari gitu ya. Ini akan mungkin ada hambatan ini akan mungkin ada hambatan ini, sehingga kita butuh sumber dayanya seperti apa, kekuatannya seperti apa, biayanya berapa, dan butuh cara mengerjakannya seperti apa, sehingga hambatan bisa diminimalisir. Kita kadang nggak mungkin untuk menghilangkan hambatannya, karena memang itu sudah mesti terjadi. Tapi setidak-tidaknya bisa kita minimalisir, teman-teman sekalian ya. Nah, berikutnya adalah tindakan yang terakhir adalah menetapkan status dari pekerjaan action plan itu. Statusnya apakah sudah selesai, on process, perlu dievaluasi, butuh di follow up, atau lain sebagainya. Nah, saya pikir ini indikator-indikator penting bagaimana menyusun sebuah action plan yang baik. Kita butuh referensi yang sangat banyak ya, dan butuh masukan dari berbagai para expert ya. Saya pikir beberapa hal yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman dalam menyusun action plan. Nah, lalu bagaimana sebuah kriteria action plan yang baik? Teman-teman harus pastiin bahwa seperti yang saya sampaikan dan singgung di indikator bagaimana menyusun rencana kerja adalah disusun secara lengkap ya. Jangan sampai ada satu aktivitas yang ditinggal atau diabaikan atau tidak muncul dalam sebuah kegiatan itu. Itu tetap harus dimunculkan. Yang berikutnya adalah dibuat dengan jelas gitu ya. Pekerjaannya itu
itu dalam kalimat yang jelas, realistis, clear ya. Jangan sampai ngambang kalimatnya, karena apa? Nanti bingung kita ngerjainnya apa gitu. Takutnya nanti jadi ada kegiatan-kegiatan yang bias gitu ya. Tidak clear, tidak tidak tertarget, tidak realistis gitu ya. Harus realistis, harus konkret dan real gitu ya. Nah, berikutnya adalah dikerjakan dengan situasi dan kondisi tertentu. Harus relevan gitu, ya kan? Jangan sampai kita membuat sebuah pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau bisa buat aktivitas pekerjaan yang bisa kita lakukan dan bisa kita aktualisasikan. Jangan berpikir pada hal-hal yang sulit ya. Lakukan saja pada hal-hal yang sangat mungkin dilakukan dan mudah dilakukan. Berikutnya, saya pikir beberapa statement saya ya selama perkuliahan dari awal saya sampaikan sampai akhir pernyataan saya ini penuh dengan insight ya. Saya yakin sekali dan mudah-mudahan tetap ikutin diskusinya. Kalau bisa banyak bertanya, banyak berdiskusi, karena apa? Kita butuh sekali banyak masukan-masukan dari para expert dan dosen-dosen kita. Mudah-mudahan dari pertemuan pada bab ini teman-teman mendapatkan banyak hal ya. Dan pada langkah dan tahapan ini teman-teman sudah bisa menyusunnya dan siap untuk merealisasikan hasil dari riset yang teman-teman lakukan. Sampai ketemu di kuliah berikutnya, di pertemuan berikutnya. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.